orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu, tentang alam surga, alam neraka ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal. Nah, pertanyaan saya, termasuk Yesus nggak di situ? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Ya, halo, silakan. Iya. Oh, saya ini sahabat silakan. Saya tadi dengar kata Pak Juma itu. Ya. Sebenarnya Tuhan orang Kristen pun nggak pernah mayat. Yesus yang jadi mayat itu bukan? Dengarkan Tuhan. Pak Juma. Iya, silakan. Yesus itu sebelum mati, waktu dia mati dia belum Tuhan, Pak Juma. Oh, iya. Jadi Tuhan Anda ini adalah manusia yang mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Sebelumnya bukan Tuhan. Begini Pak Juma ya. Tadinya bukan Tuhan. Dengarkan Begitu mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Dengarkan dulu penjelasan saya Pak Juma. Iya, silakan Bang. Yesus itu adalah suara atau firman Allah atau perkataan Allah yang turun jadi manusia, diciptakan khusus jadi manusia. Nah, terus Tuhannya di mana? Tuhannya itu Ketika tetap dia ada di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Bagus sekali. Jadi selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Saya jelaskan sama Pak Juma. Iya. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, Dia bukan Tuhan. itu adalah suara Allah yang turun menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa berbicara lewat Yesus langsung kepada manusia. Iya, itu mah tahu. Tuhan Iya. berbicara kepada manusia melalui Musa, melalui Harun, Daud, semua itu bisanya itu. Terus Iya. yang jadi masalah ini adalah Tuhan mati itu gimana ceritanya? Jangan jelas, dengarkan dulu Pak Juma. Siap. Yesus ini adalah firman Allah. Iya, tadi udah 3 kali tuh Bang. Iya, saya ulangi supaya jelas Pak Juma. Udah jelas sekali pun. Iya, saya maksudnya tujuannya loh Pak Juma. Iya, siap. Segala sesuatu Mengganggu nggak Mas Suara? bahkan yang ada di surga Mengganggu. itu diciptakan Mama lagi lewat tidur. firman. Enggak. Dengarkan dulu Pak Juma. Iya, Yesus ini- Yesus ciptaan. Udah, Iya. apa lagi? Yesus ini bukan ciptaan, dia pencipta Pak Juma. Iya. Dengarkan Tadi abang dulu. sendiri yang bilang Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang bukan ciptaan. Ini masih Yesus itu prematur ini adalah- kayaknya. Yesus itu pencipta. Mati Mija. Allah Tapi dia pencipta, bukan Pak Tuhan. Juma. Kok dia pencipta gimana? Abang, Dengarkan dulu abang Pak mengatakan. Juma. Jangan Gimana dulu mau ngomong. didengarkan kalau tidak ada yang benar, Kak Masih? Abang sendiri mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia pencipta. Ini tambah kacau ini dunia persilatan kalau kayak gini, dulu. Abang. Makanya saya jelaskan sama Pak Juma. Selesai nanti saya ngomong, baru Pak Juma ngomong. Tapi kewarasan saya nggak bisa nerima itu, Bang. Yesus bukan Tuhan, dia Udah, adalah turun ciptaan, aja. tapi dia Salah, adalah turun, pencipta. turun. Gimana ceritanya? Udah turun. Gimana itu, Bang? Dengarkan dulu Pak Juma. Ya, oke, saya dengarkan Abang lagi. Dengarkan, turun aja. Turun. Ya, jadi Yesus itu adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1, dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa firman Allah. Berarti Yesus itu adalah pencipta. Mati Mija. Bagaimana bisa dikatakan pencipta, Bang, sementara? Cuma saya ngomong, Aja kalau dengarkan dulu. Dia silakan. diutus ke bumi untuk Nah, itu diutus, katanya pencipta. Diutus pula. Dengarkan dulu, alat itu pun bisa Iya, diutus. dengar lagi. Ya. Yesus itu adalah pencipta yang diutus ke bumi untuk mati, ya. menciptakan manusia yang sempurna Pak Juma. Iya. Tanpa Yesus Tepuk tidak tangan ada dulu. kesempurnaan Pak Juma. Mari kita bodoh Yesus bersama-sama. tidak ada keselamatan.
Udah Ya, jelas Pak terus Juma. bagaimana ya, terus yang menciptakan jari-jari imut Yesus siapa, Bang? Sudah dibilang Pak Juma. Hmm. Yesus itu adalah suara Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Pertanyaan saya, yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus itu siapa? Semuanya itu tercipta oleh firman Allah Pak Juma. Iya, berarti Yesus ciptaan. Ya lucu abang ini. Abang bilang tadi dia pencipta, ternyata dia ciptaan. Gimana dong? Gini loh Pak Juma. Gini, gimana? Logika lo pakai gitu. Iya, logika gimana? Dari tadi kita berlogika, Bang. Iya. Kalau namanya suara Pak Juma atau perkataan, ada sumbernya. Ada sumbernya. Ada sumber, betul. Dan Iya. Yesus bukan sumber kan? Bukan. Tepuk tangan lagi. Yesus bukan sumber, dah selesai. Berarti Yesus itu adalah buatan. Kalau dia buatan berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Simple. Dengarkan dulu. Kalau Jangan langsung ambil kesimpulan Pak Juma. loh, gimana lagi? Mau giring kemana lagi kita ini supaya kita bodoh juga? Dengarkan dulu. Ya, aku dengarnya dari tadi. Ya. Yesus itu sekali lagi adalah suara Allah. Aduh, sudah 5 kali loh itu. Iya, karena itu tidak mengerti Pak Juma tadi. Bagaimana Tidak mau ada mengerti? sesuatu pun Untuk yang mengerti jadi. itu harus sesuai dengan akal. Ini nggak masuk akal. Ciptaanku menjadi pencipta itu gimana ceritanya, Bang? Itulah luar biasanya Tuhan. Bukan luar biasa, Anda yang luar biasa. Itulah luar biasanya evangelis sahabat. Karena Iya, tidak betul, masuk betul. akal. Penjelasannya hanya akal-akalan. Bukan. Itulah luar biasanya Anda. Sekarang Penjelasannya pertanyaan itu- sederhananya, siapa yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus? Itu dulu. Kan udah sembali saya sampaikan tadi sama Pak Juma. Sumbernya Yesus itu adalah firman Allah. Iya tahu. Yang saya tanya, penciptanya siapa? Ya udah jelas firman Allah. Loh, Dari Allah. dari Allah. Iya betul. Yang saya tanya, yang menciptakan, yang mengadakan jari-jari Yesus yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu siapa? Ya Allah, udah jelas Nah, dari Allah. berarti Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Iya. Sudahnya, udah selesai. Yesus ciptaan, udah selesai. Apalagi? Anda mau balik lagi, Yesus pencipta. Yesus itu walaupun ciptaan, dia adalah pencipta Pak Juma. Iya. Mari kita gila sama-sama. Bisa gila memang Pak Juma. mendengar. Yesus itu ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Pakai logika Pak Juma. Ini logika. Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Coba Gimana? gini loh pikiran Pak Juma. Coba begini pikiran Pak Juma. Pernah enggak Pak Ada Juma nggak obat yang bisa membuat orang gila supaya saya bisa seperti abang? Ada nggak? dengarkan dulu Pak Juma. Saya udah dengar dari tadi. Justru karena saya mendengar makanya saya respon. Begini Pak Juma, saya jelaskan. Pak Juma, bagaimana Sudah penciptaan 27 kali Gunanya, begini Pak, terus. jelaskan itu tidak ada gunanya, nggak bakal direspon. Direspon loh Bang Robin. Tapi cobalah, orang waras mana yang bisa menerima Yesus ciptaan yang adalah pencipta? Coba, orang waras mana yang bisa terima itu? Begini loh Pak Juma. Begini, 28 kali. Orang buat pabrik. Satu-satu dong bicaranya, Robin diam dulu. Oh ya, silakan. Pernah enggak Pak Juma Gimana lihat Anda mengatakan mesin Yesus adalah pencetak ciptaan baju? yang adalah pencipta? Dengarkan dulu, pernah enggak manusia Dari tadi membuat udah aku dengar. mesin pencetak baju? Gimana? Pernah enggak dilihat Pak Juma manusia membuat mesin pencetak baju? Pernah. Seperti itu samanya halnya Pak. Dia Maksudnya, adalah ciptaan untuk menciptakan Pak Juma. bagaimana ceritanya? Di mana Anda pernah melihat pakaian mencetak pakaian? Setahu saya yang mencetak pakaian itu adalah mesin. Bukan pakaian mencetak pakaian. Di mana ini? Jangan dengarkan dulu. Dari tadi pun Dengarkanlah dulu Pak Juma. Udah saya bilang tadi. iya, dari tadi saya dengarkan Anda membodohi saya, tapi saya nggak bisa bodoh. Saya enggak membodohi Pak Juma. Pak Juma itu yang Kalau tidak membodohi, lalu apa ini namanya? Apa ini kalau bukan membodohi? Apa ini Bang namanya Bang? Apa dengarkan namanya dulu ini? Pak Juma. Ya sudah ku dengar pun. Ya, dengarkan gini. Manusia membuat mesin tekstil.
supaya mesin ini menghasilkan baju. Sama-sama buatan loh. Terus Begitulah pribadi Tuhan. Tuhan mati bija. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta loh, tahu, sebagai mesin pencipta. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta. Iya. Alat pencipta dia. Kayak Aduh, gila, parah. Juma. Aduh, otak saya meradang bang. Gak Jadi bisa Tuhan kuajak begini bodoh. bang, maksudnya bang, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, begitu ya Pak ya? Bukan, nggak ada melahirkan Tuhan. Ini gimana sih ini? Dari tadi Dewa nggak kepikir lu bang ini bang. Halo, ya Robin ini orang. Sudah masuk akalnya Pak Juma. Nggak bisa masuk akal hal-hal yang tidak masuk akal. Lucu abang ini. Bagaimana anda mau memasukkan ke akal sesuatu yang tidak masuk akal? Masuk akal bang. Saya kan udah sampaikan tadi Pak Juma. Ibarat manusia menciptakan alat tekstil supaya alat tekstil itu menciptakan pakaian. Alamak. Begitu menjelaskan, dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Yang Maha Esa. Siapa itu? Yang Maha Esa Ya siapa? yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan Oh tidak diketahui. Iya. Bang Saya Juma, jangan pernah mempertuangkan manusia ya. Saudara aku lah dengarkan bang. dulu Bang Juma. Apalagi bang? Menurut apa logika lo Pak Juma? Manusia, Itu saya logika ini. Pak Maria Evan, itu lahir dari beni manusia Pak Juma. Pak Evan, antara logika sama logila itu bedanya cuma dari huruf loh Pak. Memang Pak Kalau Juma masuk bilang akal saya itu logika, tapi tapi saya kalau tidak masuk berbicara akal itu logila. kalau Pak Juma bilang saya gila nggak apa-apa. Nanti Pak Jumanya yang gila karena nggak sanggup menentukan. Boleh. Saudara bang juga nggak boleh. Aduh. Ini ganti. Aduh abang inilah. Lucu abang ini. Bagaimana ceritanya ciptaan menjadi pencipta? Nah, itu sudah saya buat contoh. Pencipta pakaian. Apa lagi yang nggak masuk akalmu? Pencipta pakaian. Maksudnya. Aduh. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Maria menciptakan Tuhan bernama Yesus. Jangan Iya. berkata seperti itu Pak. Loh, itu? tadi Salah. Anda mengatakan mesin menciptakan pakaian. Kan gitu. Berarti Maria menciptakan Tuhan Anda, betul? Tuhan Maria itu nggak pernah menciptakan Tuhan. Lah itu Yesus tadinya tidak ada. Melalui mesin Maria, mesin ini adalah Maria. Mesin Maria mencetak Yesus. Berarti mesin yang adalah Maria menciptakan dan mencetak Tuhannya saudara. Benihnya dari mana? Benih itu semua benih itu dari Tuhan pastinya. Tak ada yang bukan dari Tuhan. Baca dulu Yohanes 8 itu Pak Juma. Ada benih Yohanes 8. dari iblis, Nomor ada benih 42. dari Tuhan. Hah? Baca dulu Yohanes pasal 8. Ada benih Ya. dari iblis, ada benih dari Tuhan. Benih dari iblis. Coba Yohanes berapa, Bang? Coba Yohanes baca. 8 Pak Juma. Nomor berapa? Bacalah di situ. Bah, susah itu, Bang. Abraham yang tidak dari Allah. Hah? Judulnya. Keturunan Abraham, Yang tidak berasal dari Allah. lalu dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan hanya itu aja. Berarti ada dua yang menciptakan di sini. Iya Pak, iya Pak. Oh. Ada dua yang menciptakan, tetap yang menciptakan satu. Gimana itu? Padahal iblis itu juga ciptaan Allah. Iya. Yesaya 45 nomor 7. Sama-sama. Gimana? Sumbernya dari Allah dia kita Juma. Ya, tadi katanya iblis ada yang iblis menciptakan. Gak bisa Dan juga Tuhan cipta. Gimana ini? Gimana? Ya itulah. Makanya iblis itu juga dari Tuhan. Eh, Ya. Yesus juga datangnya dari Tuhan. berarti sama-sama dari Tuhan. Ya, untuk pencipta. Ya, berarti dua-duanya kedudukannya sama dong. Sama. Iblis dan Yesus sama-sama berasal dari Tuhan. Sudah.
Iya, sama-sama terus? pencipta Pak Juma. Iblis pencipta kegelapan, Yesus pencipta keselamatan, itulah terang. Iya. Aduh, parah. Yesus pencipta kebenaran, iblis pencipta kesesatan, gitu maksudnya. Iya, itu Pak Juma. Oh, Miring saudaraku. Kembali. iya. Aduh, parah ini. Angkat tangan saya nih, Pak. Langsung aja deh. Aduh, bahaya ini Bapak ini. Nyerah juga bang. Nyerah juga bang. Kita orang berakal, tidak mungkin Yesus yang setara dengan iblis, sama-sama pencipta. Aduh, bukan bingung, duduk perkaranya jelas. Yesus pencipta kebenaran, Iya. iblis pencipta kejahatan. Dua-duanya setara. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Kan Iya. gitu. Nah, Iya, Pak. yang sumber ini Yesus atau yang mana? Sumber sesungguhnya itu dari yang ilahi, Pak. Berarti Yesus ini bukan sumber sesungguhnya. Sudahlah bang, Anda sudah mengakui kok. Sumber sesungguhnya itu adalah Sang Elohim. Ini loh Berarti Pak Yesus. Juma. Apalagi? Saya sampaikan sama Pak Juma. Iya. Yesus itu hanya datang untuk membentuk manusia. Sedangkan iblis itu dulu dibentuk oleh Allah sendiri. Karena waktu itu Allah bersama-sama dengan Yesus. Itulah suaranya menyatu dengan pribadinya, Pak Juma. Tetapi Iya. sesudah Yesus sudah menjadi manusia, dia menjadi kehidupan yang terpisah, Pak Juma. Kenapa kayak ajaran Hindu bang? Loh, Brahma terpisah kemudian dengan Krishna yang berasal dari Shiva. Kok bisa sama? Trimurti dengan Trinitas kok mirip? ya mungkin aja sama Pak Juma. Oh, bagus, Sumbernya. bagus. Ya, bagus. Akhirnya ada pengakuan mungkin saja sama Trinitas dan Trimurti. Kalau begitu kita Itu kopi Pak dulu. Juma, Pak Juma. Ya, udah puas. Oh, Anda adalah Kristen yang paling jujur yang pernah saya temui setelah Luga Tambunan. Luga Tambunan, Kristen yang paling jujur. Dan yang kedua Anda. Inilah sebenarnya cerminan Kristen yang sebenarnya itu Anda. Yang lain-lain itu cuma ini, sadar kalau Kristen itu tidak begitu, cuma mereka paksakan. Saudara sahabat Silaban ini adalah cerminan Kristen yang sesungguhnya menyembah ciptaan Tuhan, gitu. Kayak gini loh Pak Juma. Apalagi? Sudah saya sampaikan tadi Pak Juma. Iya emang, makanya kesimpulan kan gitu, simpulkan gitu. Anda Yesus itu menyembah selama ciptaan. di bumi, selama dia di bumi, dia bukan Allah Pak Juma. Iya, dia ciptaan kan? Iya. Dia mesin pencipta Pak Juma. Iya. Tetapi Dan dia sendiri, sesudah dia mati, dia kembali kepada Bapa Surgawi Pak Juma. oh, kembali Istilah kepada seorang majikan. Kembali kepada bersatu kembali dengan pribadinya. Pak Juma. Itu persis Trimurti, persis sama sekali persis. Krishna kembali kepada Arwana, bertemu dengan Sang Brahma, menyatu mereka kembali, persis, tak ada bedanya. Kalau ini terpisah, Bang. Kalau ini terpisah. Kan tadi dia mengatakan Yesus naik ke surga menyatu dengan Bapa. Nggak ada kata-kata menyatu. Adanya itu berdiri di sebelah Bapa. Duduk di sebelah Bapa. Nggak ada kata menyatu, Pak. Nggak ada. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Betul, seperti itu. Kalau Bapak bilang menyatu, ayatnya mungkin masih di kantor kelurahan, Pak. Belum ada. Begini loh Pak Juma. Ya. Jadi Dewa ini Juma lagi, Dewa. Ngobrol sama Dewa Juma. Ingatkan dulu. Sebelum Yesus lahir, Ya, Tuhan lahir. Ya, sudah dikatakan dari dulu, ya. sudah dikatakan dulu bahwa Ya. Allah itu Esa Pak Juma. Ya emang Esa.
Makanya Yesus dia pun nggak pernah mengakui- menjadi ayam, apalagi jadi manusia, karena dia esa. Dengarkan dulu Pak Juma. Yesus pun mengakui bahwa Allah itu esa. Memang betul, hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya saya kan sudah dengar abangku, udah ku dengar. Nama Yesus itu Pak Juma Ya. adalah nama darurat supaya manusia bersedia pada Tuhan. Nama darurat. Iya Pak Juma. Pertolongan daruratnya nama Yesus itu Pak Juma. Aduh, Pak Bom bertelur, inilah anaknya. Aduh, gimana ini? Parah ini, parah. Tapi ini nggak apa-apa. Memang Kristen harus kayak begini, Bang. Kalau tidak kayak abang itu bukan Kristen. Kristen palsu kalau tidak kayak abang. Abang lah cerminan Kristen yang asli. Lanjut, Bang. Lanjut. Jadi sudah Iya, saya sudah mengakui bahwa ajaran Kristen itu memang unik, aneh, asing, dan tidak masuk akal. Itu saya sudah akui, Bang. karena jadi Pak Juma Ya, dengarkan dulu, Bang Cuma. itu harus mati. Wajib mati dia. Tuhannya Kristen harus mati. Bangsa Mati dia. dalam Injil Lukas 24 ayat 7, Iya. sebelum dia mati sudah bernubuat dia tentang kebatilan Allah. Wes, benar-benar ini bahaya ini. Dan sudah bernubuat dia Wes, luar biasa. ya. Jadi dia sudah tahu jelas tugasnya Pak Juma. Iya. Datang ke dunia harus mati dan Harus mati. Tuhan kok gini kali ya? Harus mati, harus bangkit. Andai Tuhan itu hidup di zaman sekarang, Bang. Kalau dia bukan tukang ojek, dia tukang gerobak bakso. Begini nih Pak Juma. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Ya, Tuhan Anda, sembahan Anda. Iya, Tuhan kami itu luar biasa. Dia Ya, datang ke Tuhan Anda luar dunia biasa. Heeh. supaya kami Jadi itu pemadam tidak kebakaran, dijatuhi bukan? hukuman mati Pak Juma, supaya nggak binasa. Dia rela Supaya? kebinasaan itu, supaya kami nggak binasa. Oh, tapi itu kan berbeda dengan Itulah ucapan kasih yang luar Yesus. biasa Pak Juma. Iya, itu iman Anda, tapi Yesus berbeda. Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu-gitu amat. Lo baca dulu Pak, Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 itu. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang satu tinggal, supaya Yohanes setiap 6 orang itu. percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 6 enggak itu? Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3, Bang. Iman rasa nak boy. Pokoknya Pak Juma sudah bakal kita kan. Terima kasih lah Pak Juma. Cuma ini juga wilayah-wilayahnya seperti itu, aduh. Aduh, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Nah, siapa yang percaya akan selamat, betul? Iya, tidak dibinasa, melainkan hidup kekal Pak Juma. Iya, tidak binasa kalau percaya kepada Yesus, betul? Iya Pak Juma. Nah, percayakah Anda bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Pada masa itu ya Pak Juma. Ah, bagus. Tapi Pernah nggak Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Pernah nggak? begini Pak Juma, saya bagaimana? sampaikan dulu. Dengarkan dulu Pak Juma. Iya. Katanya tadi percaya kepada Yesus biar nggak binasa. Dengarkanlah dulu. Ya, Waktu dia datang ke bumi, ya, sebelum mati, ya, dia datang untuk orang Israel. ya. Tetapi waktu dia mati itu Ya. supaya mati bagi bangsa-bangsa yang percaya. Karena tidak Kata siapa? orang Israel tetap menolak dia. Kata siapa, Bang? Ya kata firman Tuhan. Iya. Pleset. Dipleset. Kenapa Kalau Yesus dipleset, tidak Bang? mati Pak Juma, Abang, kenapa dipleset? Kata siapa dia mati untuk seluruh manusia? Kata siapa, Bang? udah dinubuatkan itu Pak Mas. Iya, pleset lagi. Tidak percaya.
Kenapa sih ucapan-ucapan Yesus ini selalu dipelintir, Bang? Bukan Yesus kita- mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Percaya enggak abang itu? Udah saya bilang tadi Pak Juma. Iya. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak abang? Kalau dia ngaku hidup diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Begini loh Pak Juma, Ya begini loh. dengarkan dulu. Anda menipu diri Anda sendiri kan? Tidak saya menipu Pak Juma. Loh, Berbicara Anda tadi sejujurnya. mengatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kan gitu. Nah, Dikatakan Yesus ke sana. Coba dulu simak kata-kata itu Pak Juma. apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya, berarti bukan hanya orang Israel Pak Juma. Setiap orang yang percaya gitu loh. Ya bukan hanya orang Memang. Israel berarti. Iya, percaya. Percaya bahwa Yesus itu nabi untuk siapa? Utusan untuk siapa? Begini loh Pak. Ya, dipelesetkan lagi. Dengarkan dulu. Setiap orang yang percaya, berarti termasuk umat Islam. Umat Islam harus percaya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Abang percaya nggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu Bang Suma. Begini Bang Suma. Ya, terus? Yang kita harus percaya itu adalah Injil. Itulah yang dibawa Yesus. Katanya Yesus yang dipercaya. Kok lagi larinya ke Injil, gimana sih abang plesetin terus? Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya itu Yesus, bukan surat-surat kabar yang nggak jelas itu. Dengarkan Abang Pak sendiri Juma. yang menjawab tadi. Abang yang membawa data. Barang siapa yang percaya peroleh hidup. Kok jadinya ke Injil? Jangan menjebak dong. Dengarkan Pak Juma. Hmm. Yesus itu membawa Injil. Injil yang mana yang Yesus bawa? Coba baca Pak Juma. 2 Timotius 2 ayat Iya. 7. Balau. Kenapa larinya ke Timotius? Itu surat untuk anak angkatnya Paulus. Yang saya tanya, Injil apa yang dibawa Yesus yang harus dipercaya? Injil itu Pak Juma Heeh. berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Saya bukan jemaat gereja, Bang. Injil itu Yesus katakan adalah firman Tuhan yang datang kepadanya. Dengarkan Bukan Pak yang Juma. datang kepada Timotius, kepada Paulus, bukan, tapi yang datang kepadanya. Dengarkan Coba Anda Pak baca. Juma. Ya, saya Dengarkan sudah dengar, dulu. makanya saya tanggapi karena tidak cocok dengan Coba pengakuan-pengakuan baca, Yesus. Pak Juma. Coba baca Galatia pasal 1 Apa? bahwa Abraham juga sudah menerima Injil sebenarnya. Di mana tuh? Surat Galatia pasal 1 bahwa Abraham juga dikatakan di sana sudah menerima Injil sebenarnya Pak Juma. Gimana nih ceritanya nih? Injil itu adalah, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Pada saat Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, apakah Yesus membawa kitab-kitabnya Paulus? Dengarkan dulu Pak. Dengarkan dulu. Iya. Injil itu Kabar baik dari Mati balik. Yesus itu Mantra, saya membawa bertanya. Injil. Paulus. Jadi dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa Abraham juga sebenarnya sudah menerima Injil. Iya, apa hubungannya dengan Paulus? Bang, menurut Yohanes 3:16 yang mau dipercaya di sini Yesus atau Paulus sih? Paulus itu adalah hambanya. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup di situ Yesus atau Paulus? Semuanya harus dipercaya Pak Jun. Oh, nggak ada dalilnya kayak gitu kok. Aduh, abang ini gimana sih? Kok pelintir-pelintir terus ucapan Bible sendiri dipelintir gimana sih? Gini loh Coba Pak baca Jun. Yohanes 3:16, ada nggak Paulus di situ? Dengarkan dulu Pak Juma. Dari tadi aku dengarkan. Alkitab itu adalah Alkitab orang Kristen. Semua yang di Ya, dalam itu tahunya saya yang Anda maksud surah Paulus. Bukan. Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya di situ siapa? Coba baca dulu Pak Juma. Loh, tadi Anda yang bawa.
Itu Injil Pak Juma. Itu Mati bijak. Bagaimana ceritanya ini? Yesus yang mati itu itulah namanya Injil. Nggak ada Yesus mati, nggak ada Yesus mati. Nggak ada. Yesus mati dan bangkit Pak Juma, itulah Injil. Itu cerita muncul yang ada di Kristen. Kita Ya, membahas tentang Yesus. Iya Pak Juma. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan dia bangkit? Di mana? Sudah saya bilang sama Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu. Mati bijak. Begini Pak Juma. Baca Injil Lukas 25 itu dulu Pak Juma. Di mana? Coba lanjutkan aja. Lanjut ke nomor 44 aja atau nomor 24. Coba. 44 lah Anda baca. Ayat 7. Ya, silakan. Yesus sendiri berkata di sana, dia akan mati dan bangkit. Terus Ya itulah sebelum dia mati. Sudah 3 kali dia sebelum mati Pak Juma. Sebelum dia mati 3 kali sudah dia kasih tahu bahwa dia akan mati Pak Juma. mana ada? Itulah. Jadi 3 kali sebelum mati dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan mati. Jadi jelas dia sudah tahu tugasnya bahwa dia akan mati Pak Juma. Menebus dosa Kata semua siapa? Kata manusia. Lukas. Injil Lukas juga seperti itu. Iya, yang mengatakan Yesus berkata demikian siapa? Itu jelas. Tidak perlu Lukas Pak Juma menjelaskan itu. Oh, Lukas. Dari mana Lukas tahu? Lukas itu jelas dia adalah orang percaya pada masa itu. Pelintir lagi. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus berkata demikian? Jelas dia adalah salah satu yang menyaksikan peristiwa itu. Kok jelas-jelas gimana? Pula jelas. Di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Di mana? Siapa yang menceritakan Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Ada nggak dalilnya? Paling tidak Pak Juma. Jadi kita Rasul Yohanes Pak Juma. Paling tidak gimana? Lukas berbicara tentang Yesus. Anda percaya ucapan Lukas, sementara Anda tidak tahu Lukas ini siapa. Lukas itu seorang Ya dokter pula lagi. Sekarang kalau Lukas menceritakan Yesus kena panu, percaya Anda? begini loh Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya dari tadinya aku dengar. Semua yang ditulis dalam Alkitab itu Pak Juma harus percayai Pak Juma sesuatu kebenaran. Bagaimana ini ya Bang? Orang Kristen Pak Juma. Jadi kalau sejuman saya memang nggak apa-apa karena sejuman bukan orang Kristen. Iya. Kan harus diujinya iman itu kan. Iya. Itulah yang tadi kan. Begini loh Pak Juma. Iman itu tidak diuji dengan pengetahuan seperti ini Pak Juma. Lalu diuji dengan akal-akalan. Bukan seperti itu Pak Juma. Seperti Ayub Pak Juma. Seperti Ayub. Diuji seperti Ayub. Iya. Terus yang tadi Tuhan mati itu gimana ceritanya Bang? Saya sudah sampaikan sama Pak Juma. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebus pengampunan dosa bagi manusia. Iya, oke, Yesus Anda mati, dosa Anda ditebus, oke, itu nggak masalah. Ya. Dia kan manusia, mati wajar. Yang saya tanya, ini Tuhan mati itu gimana ceritanya? Tuhan itu nggak ada mati, sudah saya bilang waktu itu. Bagus. Udah, Tuhan itu nggak ada mati, betul ya? Iya Pak Juma. Yesus mati nggak? Yesus itu mati Pak Juma karena dia Ya, oke, bilang, udah selesai kita. Dia suara Udah Allah. selesai kita. Udah selesai bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia mati. Yang menyembah Yesus adalah menyembah bukan Tuhan. Udahlah. Udah selesai. Udah. Final kita itu ya. Begini loh Pak Juma. Masih ada. Masih mendengar. Yesus itu telah kembali ke surga Pak Juma. Ya itu urusan sebentar. Tuhan Ya. Anda yang tadinya mati, yang bukan Tuhan, naik ke surga menjadi Tuhan. Saya bilang sama Pak Juma. Tidak ada Tuhan mati. Tapi Yesus sekarang Tuhan atau bukan?
Sekarang dia Tuhan Pak Jemaat. Dulu Nah dia itu enggak. berarti Yesus itu adalah Tuhan yang pernah mati. Alamak, susah kali lah berdebat dengan abangku ini. Abang mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Yesus sekarang ini adalah Tuhan. Yesus dulu pernah mati dan Yesus sekarang adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu pernah mati. Dengarkan dulu. Ampun saya kalau begini, hancur saya kalau Pak Jemaat. Dengarkan kosong dulu. apotik. Dengarkan dulu. Yesus itu adalah firman Allah. Sudah saya bilang sama Pak Jemaat. Alamak. Jadi kalaupun dia mati, bukan berarti Yesus Allah Bapa Surgawi itu mati di surga. Dia tetap ada di surga, Pak Jemaat. Terus ini Yesus yang tadinya bukan Tuhan, kenapa bisa nebeng jadi Tuhan, Bang? Sesudah dia mati, dikatakan di dalam surat Filipus. Oh, Filipus. Pantasan Anda kesasar. Ternyata Anda pengikut Paulus. Alamak, dari tadi kayak bilang. Kupikir tadinya pengikut Yesus abangku ini. Kapan-kapan lagi kita bicara, Pak Jemaat. Iya, capek juga aku dengar abang ini. Iya, bisa stres nanti Pak Jemaat. Kalau kita lanjutkan. Jangan masuk rumah sakit. Oke lah. Sampai ketemu Pak Jemaat. Iya, oke. Apa? Ya gimana Bang Nonton? Semua Malam Bang James. selamat Iya. malam. Kalau boleh kabar? bertanya sih, saya mau bertanya kalau boleh. Jawab dulu lah Bang Nonton. Tadi yang ditanyakan Bang Dewa itu. Enggak, tadi Yang mana itu mau Saudara? dijawab? Iya, sebentar Bang James. Bentar, James sebentar. Ini guru udah istirahat. Nggak tidur kayaknya ya. Silakan Bang Dalton. Ya, apa itu? Boleh Apa saya ingin bertanya? kamu Mau diskusikan? bertanya. Saya mau bertanya sekitar. Boleh. Oke. Jadi begini. Bagaimana seandainya ada orang bicara nggak jelas? Contoh, kerentang kerentung kotak berber katanya. Tapi Apa itu? nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya kan? Kayak bahasa roh itu Bang, bahasa roh itu ku tengok di dalam Iya. Kristen itu ada. Gurabara, ting tung ting tung ting tung. Bahasa roh itu Bang. Iya. Ah. Ternyata, maaf ya, jangan marah ya teman-teman di sini. Ternyata Tuhanmu juga gitu, ngomong nggak jelas. Ada dia buktinya. mau Ada buktinya. bawa ayat ini, ayat mutasabihat. Mutasabihat. Udah, kita harus tahu alif lam mim, Lucu ya, alif lam lucu ya ro, Tuhan gitu. ngomong kerentang kerentung. Oke, gini, saya bertanya. Di dalam Bibelmu ada tertulis Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira apa itu ya? Tuhanmu bisu, dia tidak bisa bicara, idiot, berfirman dalam hati Tuhan itu. Kok sampai si penulis tahu itu loh? Kenapa itu? Siapa yang botol? Penulis apa Tuhanmu? Penulis. Ayo. Berarti botol penulis ya. Semua penulis begitu Iya, botol ya. tapi Masa dia tahu yang Tuhan berfirman lucunya- dalam hati. Tapi yang lucunya Tuhanmu ngomong kertak-kertuk kerteng keruntung nggak ada artinya. Dari mana itu? Berarti penulis Bibelmu itu palsu ya? Palsu ya? Jangan-jangan penulis Bibelmu itu hayalan semua ya? Hayalan semua penulis Bibelmu ya? Adapun AO. Apa itu AO? Alfa dan Omega. AO. Apa itu? Berfirman Tuhan dalam hati. Si penulis kok dari mana tahu Tuhan berfirman dalam hati? Coba itu otakmu di mana kau taruh itu. Kemudian Tuhanmu mati. Masa Tuhanmu mati terkutuk? Coba kau berpikir pakai otakmu. Jangan otakmu kau taruh di pantat. Saudara Tuhan berfirman. kita Santai berdiskusi. dulu, Oh, santai. parah kali kau. Jangan panas. Parah. Jangan panas Ya dulu, kau santai, duluan. santai. Kau duluan kan? Saudara Makanya aku KTM. bilang kalau kau diskusi baik-baik, kami layani baik-baik. Kalau Saudara kau KTM. stres, kami lebih gila daripada kau. Kita Dasar berdiskusi. kau kafir. Saya juga Kristen, saudara. Tidak bagus berdiskusi. Nah, itu temanmu. Pintar temanmu, baik temanmu ini. Hah? Saya bertanya, kenapa Tuhannya ngomong begitu?
Ya apa Itu yang ngomong saya apa? Di jawab mana ngomong aja. begitu? Di mana datanya ngomong begitu? Di mana? Kasih Maryam data ayat saya. 1. Kafir. Maryam 1. Ya, di mana? Maryam Di mana ayat itu 1. tangtung Maryam tangtung? ayat Di mana 1. tangtung tangtung? Di mana tangtung tangtung? Di mana Baca. tangtung tangtung? Baca Maryam ayat Kau 1. yang baca, kau yang bawa, kau yang baca kafir, kau Nggak yang bawa. jelas ngomong Baca apa kau. itu. Kau yang baca. Di mana situ Oke, tangtung tangtung? Kafir laknatullah, Dengar. pemakan babi kau. Dengar. Mana? Dengar. Dengar apa? Buka Jangan- itu, buka, baca, jangan baca. panas dulu. Jangan Buka, kau buka, panas. baca. Kau yang kurang Jangan ajar. kau Tangtung panas. tangtung di mana? Di mana tangtung tangtung di situ? Buka itu bahasa Arabnya, buka, Artinya, buka nggak originalnya. ada artinya, nggak jelas maksudnya. Berarti kau Nggak ada tolol. artinya. Kau bilang Nggak ada tangtung artinya. tangtung. Kau Ya, ini bilang dia. tangtung tangtung. Mana? Mana tangtung tangtung? Kafir laknatullah. Kalau bahasa roh di Kristen itu kurabaraba, kasih aku kurabaraba ngomong. susunya. Itu ada itu kurabaraba nggak ya. kau kasih Susunya aku di ngomong. jama-jama. Nah itu. Kenapa takut kau karena ngasih nggak aku ada, ngomong? nggak ada tangtung tangtung. Kasih data di Dengarlah. mana tangtung tangtung. Dengar. Ya di mana? Dengar. Buka. Ah, diam ya, diam kau ya, dengar. Kafha ya ansat. Kafha. Di mana tangtung-tangtung ya itu? ansat. Kafir. Kafir. Dasar kafir laknatullah. Saya pamit Apa turun dulu artinya ya. itu? Oh. Mampus lah kau. Tolol kali dia. Nggak malu dia ya. Tuhannya mati terkutuk aja. Diludahi, ditempeleng Tuhanmu itu. Kok nggak malu Tuhanmu begitu kan? Sebenarnya gue pengen jawab Bunda itu ayat mustasabihat, tapi males gue. Bisa kita jelaskan bang. Bukan dia minta tahu jawabannya, bukan. Bukan dia minta mau tahu jawabannya. Bisa kita jelaskan akhir, tapi orang itu tangtung-tangtung. Mana ada tangtung-tangtung? Dewa Kafir izin laknatullah. pamit ya Bang Peri, tapi sebelum izin pamit Oh, boleh iya. nggak Dewa iklan sebentar Bang Peri? Kena emosi. Nah, silakan bang. Bang Peri, Iya, Bang Dewa. Bang James, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, gimana Bang Dewa? Dewa izin pamit, udah malam mau istirahat. Sebelum pamit boleh izin iklan dulu sebentar. Siap, silakan Bang Dewa. 4.000 yang memandang di sini, banyak Lanjut banget Bang ya. Dewa. Baik. Ya, Ikhwan Billah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. ada yang mau bikin kaos ya, kaos dengan Bang Juma ataupun dengan siapapun juga, silakan hubungi. Dibesarkan dong, gimana sih? Kalau nggak dibesarin nggak bisa tuh. Ya, Iwan Billah, kalau mau ada yang bikin kaos bersama Bang Juma atau bersama siapa, ini contoh kaosnya mana ya? Ntar dulu. Kaosnya udah nggak ada lagi. Kaosnya udah nggak ada. Tapi kalau ada yang mau bikin, nanti silakan hubungi Dewa ya, hubungi Dewa. Misalkan pengen didesain dengan Bang Juma atau dengan siapapun juga, nanti silakan hubungi Dewa. Mohon maaf Dewa udah ngantuk ya, udah nggak kuat di mata, udah gini. Bang Peri, makasih banyak semuanya. Dewa izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Ya Bang James. Gimana Bang James? Ada yang mau disampaikan Bang James? Jadi tadi saya naik karena saya lihat ada katanya di Matius berapa tadi yang tentang penyesatan Matius 2763 tadi. 2763. Ya. Ya, jadi di sana dikatakan, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, di sana kan jelas tuh, jelasnya di mana? Jelasnya yaitu ini mereka kubur Yesus disuruh jaga karena waktu Yesus itu dianggap penyesat, ya. Oleh karena itu satu alasan kenapa dia disalibkan, begitu. Jadi di sana mereka yaitu ahli-ahli Taurat itu memerintahkan untuk kubur itu dijaga karena sewaktu masih hidup Yesus ini dia bilang bahwa 3 hari dia akan bangkit. Oleh karena itu di ayat ke-63-nya, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Begitu. Lanjut ke 65-nya, Bang.
Bang James. 65-nya ya. Coba baca lanjut ke 65-nya, Bang. Ya dari 64 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Di ayat ke-65-nya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Sehingga ahli Taurat kan meminta kepada Pilatus. Jadi Pilatus memberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu. Begitu. Iya, jadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus itu kemana penjaganya, Pak? Kan disuruh jaga sampai 3 hari. Itu kemana penjaganya, Pak? Ditinggal dugem atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau itu sudah masuk ke kebangkitannya, kalau mau bahas tentang kebangkitannya, kan dijaga selama 3 hari itu. Iya kan? Hanya sampai 3 hari aja kan? Iya, tapi belum sampai, Pak. Ketika Maria datang hari Minggu pagi itu mayat Yesus sudah tidak ada dan penjaganya pun juga tidak ada. Padahal di sana disuruh jaga sampai 3 hari. Kemana penjaganya, Pak? Bisa dicarikan, Pak, ayatnya yang lain mungkin, entah pergi kemana itu penjaganya yang menjaga kubur Yesus itu dengan sebaik-baiknya, kata Pilatus di Matius 27 nomor 65. Oke, jadi di sana memang tidak dicatat tentang kebangkitan itu, tidak dicatat di mana penjaganya ya. Tapi sedangkan yang di tadi sana kan- ayat yang tadi Sedangkan di sana kan cuman 27 Maria, Pak. itu, Di kubur Kenapa? Yesus itu cuman Maria, perempuan gitu. Lalu ini para penjaganya kemana gitu? penjaganya tidak ditulis di sana. Akan tetapi tidak tertulis di sana penjaganya apakah masih tetap di sana atau tidak dicatat. Hanya kalau kita telusuri dari yang tadi 27-nya itu Pilatus sudah memberikan penjaga-penjaga itu kepada imam-imam Taurat pada saat itu untuk berjaga-jaga di sana, seperti itu selama 3 hari. Begitu loh, saudara. Jadi kalau saudara ingin mencari bukti bahwa gimana Yesus itu kan tentang penyesat itu kan, nah itu sudah membuktikan bahwa alasan Yesus disalibkan itu karena Yesus sudah dianggap menyesatkan karena dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah itu, begitu. Bang Zuma udah monitor ya? Udah kayaknya tadi. Udah ya kayaknya. Ya, hadir. Oh, Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara James, apakah Anda percaya perkataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan langit. Saudara percaya? Di Lukas 9 ayat 27. Entar saya buka. Izin Bang, tuh soundcardnya kenapa ya? Noise sekali. Jadi di sana Noise ya? Iya Bang, Berikutnya kayak suara tentang- nging gitu. Doubling noise. pula tuh. ya, Nah, ini penyakit yang semalam masih. Masih Bang. kresek. Iya. Masih. Nah itu. Masih Bang, masih doubling terus kayak bunyi apa itu? Nging gitu loh. Masih. Masih Bang. Kenapa begitu Bang? Lem biru. Saya bukan di rumah ini, saya di Medan soalnya.
Ya, aman, lanjut Gurunda. Aman, nggak terjadi. Yang lain mute, yang lain mute. Iya, gimana? biar nggak Apakah ngurus. Anda percaya yang ada di dalam kitab saudara Lukas 9:27 itu? Oke, jadi kalau kita baca ke sana itu perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di ayat 27-nya ya. Iya. Iya kan? Oke, 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, jadi orang yang ada di sana pada saat itu, Iya. ada di situ, yang tidak akan mati Tidak akan mati. mereka melihat kerajaan Allah. Jadi yang kerajaan dimaksud di sana dan semua, Ya. seperti yang dimaksud di sana, orang-orang yang di situ ada yang tidak akan mati sebelum kebangkitan itu terjadi. Kenapa Karena bicara itu kebangkitan? Apa? Enggak, saya tanya dulu. Ya, Di itu situ perikopnya jelas, Bang Suma. aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di sini orang yang dimaksud Yesus termasuk dirinya enggak? Bang Suma. Enggak, aku tanya dulu, itu Pak. lihat- Aku tanya dulu. Di lihat antara orang yang perikopnya hadir dulu. di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di antara orang yang dimaksud ini tidak akan mati termasuk Yesus enggak? Dengar dulu Bang Suma. Ini Itu lagi dengar ada lagi, disuruh lagi. perikopnya di sana, ada perikopnya Iya, di sana, saya pemberitahuan perikop itu kan yang buat tentang LAI, lembaga Bible. penderitaan. Yang saya tanya kepada saudara, percaya tidak dengan ucapan Yesus ini bahwa ada di antara orang yang ada di situ, di antaranya Yesus, itu tidak akan mati. Percaya nggak Anda? Itu perkataan Yesus kepada orang-orang di situ. Iya, termasuk Aku enggak dia? berkata Kan dikata, kepada susu- aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara Kepadamu. orang yang hadir di sini, Yesus hadir nggak juga di situ? Yesus hadir di sana, tapi perkataan Nah, itu berarti bukan termasuk untuk dirinya, dia. kan? Bukan Nah, kalau- untuk dia, Pak. Bukan untuk dia. Karena Kalau dia- begitu, ini keluar kalau dari begitu, mulutnya dia kan. Oke, kalau Jadi, begitu, sekarang kita di kalau sini, begitu, kita di saya sini. tanya sekarang nih, saya tanya kepada saudara, orang yang hadir yang ada pada masa itu, apakah masih ada hidup sampai hari ini? Bang Suma, saya sekarang saya contohin saya nih. Saya Gimana? berkata kepada Bang saya tentang ikuti kalimatnya ya. Saya Ya. berkata kepadamu, Ya, di sini ada berapa orang nih? ya, mau semua yang hadir di situ bahwa di antara orang sesungguhnya di antara oh aduh bicara sendiri, Anda ngomong saya ngomong juga, ya sudah Anda lah ngomong terus. Sorry. Nah, jadi yang saya sampaikan itu bukan kepada diri saya, tapi kepada Bang Suma, kepada Bang Peri, Bang Ya Andi. sudah. Nah sekarang siapa di antara orang itu yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Loh, ini kan tentang jangan-jangan ini kan masuk kepada penderitaan. Gimana kau ini? Jawabnya. Coba sekali-kali kau diskusi sama Bang Suma itu kalian pakai otak napa? Di antara orang yang hadir di situ. Weh, diam dulu napa, cuplis. Kalau saya ngomong kau diam dulu. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga yang termasuk di situ? Anda mengatakan bukan. Berarti ada di antara orang selain Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Sampaikan kepada saya, siapa orang itu? Jawab. Kalau saya, Bang Suma, apa yang dimengerti oleh Bang Suma itu salah. Yang dimaksud kerajaan surga di sini yaitu tentang kebangkitan itu. kenapa berbicara mengenai kebangkitan? Ya iya kan ini perkopnya Tidak jelas. ada Kan berbicara ini melihat mau masuk kerajaan, Bung, melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu. Tentang alam surga, alam neraka, ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, termasuk Yesus nggak di situ? Bang Suma makanya kalau mau mengerti baca ayat dua-duanya. Ayo, mulai dari ayat dua-duanya. Perikopnya Silakan ayat Anda pertamanya baca, dua-dua. silakan Anda baca, Dan silakan. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak Manusia. oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu Ya. dibunuh dan angkat bangkit pada hari yang ketiga. Yang Ya. dibicarakan di sana tentang kematian, Ya. penyaliban kematian dan kebangkitan. Terus? Baru masuk ke ayat 27-nya. Di sana, kerajaan Allah yang dimaksud itu tentang kebangkitan itu, Bang Suma. Tentang kebangkitan Karena di sana- Yesus. Di sana dibicarakan bukan tentang kerajaan surga yang mana, tapi dibicarakan tentang Nah, lalu ini, ketika kebangkitan Yesus, mana kerajaan penyaliban. Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah yang Kematian. dilihat? Mana kerajaan Allah ketika Yesus bangkit? Mana kerajaan Allah? Nah, setelah kebangkitan itu kan Kristus bangkit tuh, saudara. Nenekmu kiper, kau ngarang-ngarang terus. Kenapa sih? Bukan ngarang, sesuai. Nah, ini sesuai topiknya. permasalahannya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di antara mereka di sini ada yang tidak mati. Siapa? Ya aku. Aku yang tidak akan mati. Sampai hari ini aku belum mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Kebangkitan menurut Yesus itu hanya simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Percaya tidak murid-murid aslinya Lagi. tentang kebangkitan? Lengkap Tidak. lagi. Lukas berapa? Lengkap lagi lah. Lukas berapa? Nah, sekarang Yesus mengatakan Jangan kebangkitan loncat-loncat, itu. Bang Suma. Sekarang kebangkitan itu tanda untuk siapa? Kebangkitan itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah yang Bang Suma kutip 27 itu. Kebangkitan kebangkitan itu yang tanda dimaksud. untuk siapa? Itu pertanyaan saya. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Iya. Perbaiki kalimatnya yang jelas biar orang bisa mencerna. Ya, Anda saja yang tidak Bang Suma itu mencerna. tujuannya kemana. Tanda Yunus itu diberikan untuk siapa? Kenapa? Pura-pura pikun. Tanda Yunus? Iya. Tanda Yunus kenapa? Mama. Makanya kalau Anda tidak mengerti ajaran Yesus, jangan Anda sok ngomong. Yesus mengatakan kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk penjahat, angkatan jahat, karisteng. Sedangkan Lukas 9 nomor 27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Aku Yesus. Bang Suma ambil ayat di mana, terus Bang Suma datang selipkan di yang nggak tertulis di satu perikop ini. Gimana ceritanya, saudara? Kitab satu Anda perikop itu, kitab Bang Anda Suma, itu adalah satu catatan perikop wartawan itu, lepas yang tidak Bang diketahui Suma, oleh satu Yesus. perikop itu Susunan dari ayat cerita 22 yang sampai membahas tentang. Diam dulu kalau saya ngomong, cuplis. Ini mulut beng. Kurang ajar juga Anda itu. Diam dulu, selayaknya Anda bicara, saya diam. Kristen kok kayak gitu sih? Sok pintar. Padahal level Anda itu binatang. Diam dulu kalau saya lagi ngomong. Anda itu harus belajar. Lukas 9:27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Itu loh maksudnya. Nah, ada nggak murid-murid Yesus yang tidak mati sampai hari ini? Semuanya pada mati. Nah, kerajaan Allah pernah nggak datang? Belum pernah. Berarti yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang ya Yesus. Yesus satu-satunya orang yang belum mati sampai hari ini. Sebelum kerajaan Allah itu ada datang. Apa itu? Kiamat. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara,
Anda baca sendiri Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Markus. Siapa Markus itu? Ia muridnya Paulus. Berarti ketika dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa yang menampakkan diri di situ? Itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang datang menampakkan diri dengan rupa lain, bukan. Kalau Anda menyangkal data itu, dari mana Markus tahu? Kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain, dari mana Anda tahu? Dari mana Markus tahu? Siapa yang ngajarin Markus bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Yesus datang dalam rupa lain itu Markus dapat ilmu dari mana? Coba Anda jawab. Sudah selesai Bang Suma? Sudah selesai. selesai. Saya Nah, gitu arahin dong. Bang Suma dulu. Oke, Bang Suma. Bang Suma, kita bahas di sini itu perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Itu ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud itu hari kiamat, nah Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat 22 sampai 27 ini yang menerangkan tentang kiamat, karena di sini Kerajaan menerangkan tentang Allah itu, kematian, kerajaan Allah itu di penyaliban. dunia Saya selesai dulu Bang Suma. Bang Suma juga panjang tadi saya sekali dengarin. tapi kosong. Anda dari tadi Pak panjang juga. Ya, Dengar tapi ya? berisi. Berisi Kerajaan gimana? Anda Allah itu di loncat-loncat. bumi. Kerajaan Allah itu di Tunggu, bumi. saya selesai dulu. Kerajaan Saya Allah selesai itu di dulu. bumi atau di Saya akhirat selesai setelah dulu, Bang kematian? Suma. Saya selesai dulu. Nah, sedangkan di sini itu menerangkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, kalau Bang Suma ngotot kerajaan Kerajaan Allah dalam itu di ayat bumi 27 ini, atau dengar dulu. setelah kehidupan di bumi? Jawab. Kalau maksud Bang Suma kerajaan Allah ini yang dimaksud ini adalah akhir zaman, Bang Suma tolong tunjukkan datanya dalam satu perikop ini. di mana yang tertulis. Kerajaan Allah Ayo, silakan, itu di Bang Suma. bumi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nasun tili. Turunkan ini, sok tahu orang dongok, orang tolol, sok pintar turunin. Biadab, sok ngajar nggak ada ilmu. Malas saya diskusi orang-orang Kristen ini yang tidak ada ilmu, sok. Paling bijak, paling arif, tapi nonsen, kosong, otak, cuman seupil. Kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Katanya kerajaan Allah, berarti bukan kerajaan di bumi. Kerajaan Allah itu di luar daripada bumi ini, yang kalian sebut sebagai surga. Itu loh, jangan jadi pikun. Jangan memperbodoh diri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Mana kerajaan Allah berbicara yang mana? Di dunia? Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang masih hidup sampai hari ini? Yang tidak mati, tidak akan mati itu siapa? Ya Yesus lah. Makanya dia masih hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai kebangkitan itu adalah halusinasi. Bukti, Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang nongol setelah adanya penyaliban itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus ini murid Paulus. Inilah kalau wartawan catatannya hanya diimani saja. Cari tahu dong. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dari mana Markus tahu yang datang itu Yesus dalam rupa lain?
Berarti karangan bebas. Karangan bebas. Coba, ada nggak Kristen yang murni mau belajar, bukan kayak tadi sok tahu tapi lebih pantat ayam daripada mulut yang tak ada ilmunya itu? Ada nggak? Jep. Izin, Jep. Gurunda. Ini Bang Iya, Jafe silakan. kayaknya Kristen ini Bang Jafe ini Gurunda. Selamat malam Bang Jafe. Ya, silakan. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain? Ya, kalau menurut saya dari Alkitab yang saya pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kenapa engkau heran kepadaku? Akulah Bukan sendiri. saya heran, justru saya mau tertawa. Dari mana Markus tahu itu loh pertanyaan saya. Ya, kita bisa enggak bang? Saya naik kemarin ini tidak dalam pembahasan ini. Saya mau naik bertanya ini. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus tapi dalam rupa lain? Emang Markus pernah bertemu Yesus yang asli? Pernah? Dia Pernah tidak Markus bertemu, bertemu? dia hampir sejam. Enggak, Markus lain itu Markus ini pernah nggak bertemu dengan Yesus yang asli? Dia enggak sejaman. Pernah Dia enggak sejaman. Dia Ya enggak sejaman. enggak sejaman. Terus dari mana Markus tahu kalau yang nongol itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, sekarang pertanyaannya, itu kan murid Paulus. Nah, Dia kan murid justru karena Paulus. itu muncul pertanyaan. Justru karena itu muncul pertanyaan. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain? Dari mana? Nah, gini bang. Gimana? Boleh saya luruskan dulu. Sebelum kita lanjut pertanyaannya. Emang ada saya yang tidak- bengkok? Pertanyaan saya lurus loh. Enggak, saya tidak siap dengan pertanyaan ini karena yang saya mau luruskan tadi. Kenapa Anda nggak adalah- sanggup? Bukan enggak sanggup. Nah, kalau gitu jawab dulu. Dari mana Markus tahu bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain? Misalnya nih, Markus melihat Paulus, Pak Bom Bom. Wow, Pak Bom Bom. Ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana? Ini saya enggak tahu jawab. Hah? Saya enggak tahu jawab. Saya cuma mau Jawab aja bertanya. lah, dari mata turun udah. ke hati udah. Udah, jujur aja bahwa kalian itu dikibulin selama ini. Bukan Nah, gini, Yesus Bang. yang bangkit, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang keluar dari gua kubur itu, bukan. Oke. Tapi narasi yang dibangun kemudian penulis kitab saudara, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu hanya karangan penulis aja. Oke, baik. Gitu, Bang. Oke, baik. Kita amin itu ya. Kita amin. Saya pun amin. Oh iya, amin, kalau amin, Abang amin. setuju ya. Kita amin ya. Oke. Sekarang saya bertanya, Bang. Sekarang saya mau bertanya. Abang percaya enggak dengan Zabur, dengan Torah, dengan Injil? Percaya enggak? Percaya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui nabi-nabinya. Percaya. Oke. Percaya ya. Oke. Sekarang apakah berbeda dengan Zabur, Injil dengan Torah yang dipegang oleh umat Kristen? Beda dong, itu bukan kitab para nabi itu yang kau pegang. Oke, baik. Kita aminkan dulu. Oke ya. Nah, Ya, di dalam terus? Quran Abang sendiri, dalam Quran Abang sendiri, Ya. dalam surah 2:7 itu mengatakan bahwa firman Allah tidak bisa dipalsukan. Ya, Di mana tertulis? di surah 18 ayat 27. Al-Quran. Al-Quran Surah- surah 18. Ayat 27 itu jelas mengatakan Oke. bahwa itu firman Allah tidak bisa dipalsukan ya, tidak bisa dipalsu ya. Oke. Surah apa Bang Andi? Al-Kaf. Al-Kaf ya. Oke. Watslu ma'uhi itu ya. Ya, Ya, ilaika min kitabi rabbi. min kitab. Oke. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu berupa Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Ya, betul Bang, betul. Berarti diklaim bahwa Yang tidak Tuhan- bisa dirubah di sini itu adalah Al-Quran. Karena ini membahas tentang kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran.
Iya, sekarang begini bang, untuk menilai dari Al-Quran dalam pandangan Al-Quran ke Alkitab itu tidak akan pernah bisa nyambung bang. Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Apa hubungannya ini Taurat, Zabur, Injil dengan ayat Al-Quran tadi? Justru karena itu bang, maksud saya begini bang. Alkitab yang kami pegang, abang klaim sebagai Alkitab yang dipalsukan. Bukan dipalsukan, kitab Anda itu asli. Asli karangan wartawan. Asli itu kitab Anda. Asli terjemahan kitab yang berisi berita-berita yang ditulis oleh pewarta atau wartawan. Asli itu kitab Anda. Siapa bilang karangan? Siapa bilang itu palsu? Al-Quran tidak menceritakan kitab Anda palsu, nggak ada. Nah sekarang begini bang, Apalagi? di dalam Injil, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di perjanjian lamanya kami itu jelas mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu itu adalah seorang Mesias. Iya, bukan Tuhan kan, tapi Mesias kan? Mesias itu adalah yang diutus oleh Tuhan, merupakan firman-Nya Tuhan. Ya itu betul. Al-Quran juga mengatakan itu. Iya betul. Dan firman Tuhan itu kan sesuatu yang keluar daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Siapa bilang yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Firman. Anda dapat ilmu dari mana? Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, itu berbicara mengenai sifat. Nah, sedangkan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sifat, tetapi efek akibat dari sifat. Betul bang. Nah, makanya dikatakan dalam kitab saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Berarti daging ini bukan firman, tetapi dia adalah efek dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah abang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Yes, saya percaya. Ya, terus apakah Alkitabnya itu, kertasnya Al-Quran itu termasuk Tuhan? Bukan. Ya, samalah seperti Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian Yesus bukan Tuhan, kan selesai. Enggak, Tuhan Yesus dagingnya manusia. Firman-Nya firman Tuhan. Gimana ceritanya? Apa bedanya dengan kita ini? Iya, apa bedanya dengan kita? Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Firman yang jadi manusia. Iya, kita semua ini adalah firman yang menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, selesai kan? Coba kau baca. Coba baca Matius 4 nomor 4. Baca. Saya tidak bawa Alkitab. Coba bacakan. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Masih mau aku datang besok? Hah? Apa? Makanya orang gila itu memang tidak takut. Ada anjing, ada orang gila lari, enggak. Karena dia enggak merasa akal berfungsi. Ketika Matius 4 nomor 4 itu kemudian menceritakan seluruh manusia berasal dari mulut firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia. Saya dan Yesus adalah sama. Tentang rohnya Yesus, baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman. Adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita dari Tuhan, roh kita pun adalah roh Tuhan. Selesai kan? Lalu apanya Yesus yang Tuhan? Gak ada. Nah, sebenarnya begini Bang. Inti daripada kitab Zabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang seorang nabi, ya kan? Akan datang seorang nabi Yesus, nabi. Kami mengimani dalam kitab suci kami. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau adalah nabi, makanya dia bukan Tuhan. Selesai kan?
dasar dari mana abang bilang itu kitab kami palsu? Dasarnya, dalilnya ada. Di mana saya mengatakan kitab Anda palsu? Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya. Saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapa penulisnya. Sekarang saya balik ya bang ya. Sekarang saya balik. Kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu, kira-kira jawabannya abang seperti apa? Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Kan abang bilang ini karangan. Nah sekarang saya lah sebagai apologet kitab Anda itu karangan. Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan Anda mengatakan itu adalah karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau. Selesai kita kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kitabmu, kitab saudara ini, semuanya berasal dari mulut Lukas, mulut Markus, mulut Paulus. Ada tidak di antaranya yang kemudian bisa kita cross check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak? Paulus pernah bertemu enggak? Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus? Kan tidak pernah. Berarti itu adalah asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Paulus. Yesusnya gimana dong? Yesus gimana? Dianggurin. Terus dari 4 Injil, dari 3 Injil yang Anda sebutkan, ada 4 Injil. Nah, apakah Injil Yohanes itu karangan atau bukan? Sementara Yohanes jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dari mana Anda tahu? Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Coba Anda baca. Baca coba. Nah, saya enggak pegang kitab. Nah, itu dia masalahnya. Susah kalau Anda tidak paham Bible. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham? Ini celaka. Kalau saya beriman kepada Quran, saya paham Quran, maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji. Sekarang Anda diuji imannya. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25, Anda nggak tahu, bingung. Iman apa ini namanya? Coba iman apa ini? Anda menjadi seorang Kristen, nama kitabnya kitab Yohanes, tapi ketika ditanya tentang kitab Anda tidak tahu, tapi Anda imani. Maksudnya apa itu? Masa kami umat Islam lebih paham Bible? Coba, begitu Anda tanya, bagaimana Anda bisa mengatakan Yohanes bukan firman Tuhan, bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan murid Yesus? Kami spontan baca Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Itu jawabannya. Selesai kita kan? Makanya kenali dulu Bible baru nyebrang jalan. Ini seruduk baja gimana? Iya, yang kita lawan kan dewanya juga ini Muslim. Coba kalau mau lawan sama dewanya kita hancur juga dia, ya kan? Itu aja. Oke, Bang. Ini bukan masalah dewa, dewamu. Bang. Ini masalah penulis Bible sederhana kan? Siapapun bisa paham itu kan? Yohanes 21 nomor 24 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohanes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya, bukan. Tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis kitab Yohanes? Tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat. Tak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, Bang. Makanya saya katakan kitab Anda itu asli. Asli karangan Yohanes. Asli karangan orang yang menulis Yohanes, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, terus untuk perjanjian lamanya bagaimana, Bang? Perjanjian lama itu, jangankan kami umat Islam, orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah Tanak. Kan sakit kalau udah kayak begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah 2 Ptolemy II.
yang memerintahkan kemudian kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat. Terus isinya asli enggak tuh? Tidak mungkin asli. Kalau Anda mengatakan cakupan Taurat, tidak mungkin asli. Kenapa saya katakan tidak mungkin asli? Yang pertama, Taurat Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi. Sementara kitab kitab Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Berarti ada jarak antara Nabi Musa kepada Ptolemy II 1100 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang Yahudi membudidayakan kemudian Torah dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Ptolemy II? Adakah yang menghafal Torah? Tak ada. Adakah yang menuliskan Torah? Tak ada. Apakah ada yang menerima Torah itu kepada tangan dia setelah Nabi Musa? Tak ada juga. Berarti begini bang. Silakan. Berarti kita kembali. Berarti Al-Qur'annya abang juga cacat, karena di dalam rukun Islam menyatakan bahwa harus mengimani itu. Bagaimana Tuhan yang tahu bahwa kitab itu sudah tidak ada, terus abang imani? Saudara, di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan kemudian bahwa kami harus beriman Torah itu tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil bangsa Yahudi itu sendiri. Tidak. Justru Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, ya ahal kitab, lima talbisuna haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan hal yang batil? Mengapa kau mencampur adukan? Mengapa kau mengganti? Mengapa kau menambah dan mengurangi firman Tuhan? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Artinya kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa, di mana kitab itu tidak dipertahankan kesuciannya, melainkan dicampur adukkan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri antara perkataan mereka dan ucapan mereka sendiri. Ya, tetapi kenapa di dalam rukun Islam itu harus mempercayai Injil dan Torah? Ya, kami beriman. Ya, kami percaya bahwa dulu Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa dan pernah berfirman kepada Nabi Isa. Kami percaya itu rangkaian dari iman kami. Nah, setelah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, apakah umatnya Nabi Musa itu taat? Tidak. Apakah Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Isa, umat Nabi Isa itu taat? Tidak. Bahkan ketidaktaatan umat Nabi Isa kemudian berujung kepada ancaman kematian. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kitabnya diterima? Kalau Nabi Musa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Jadi tak ada itu. Tak ada cerita kitabnya Nabi Musa diterima oleh mereka, tak ada cerita kitabnya Nabi Isa diterima oleh mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kemudian kebenaran dan kebatilan? Itu. Sekarang Anda yakin enggak bahwa kitab saudara itu berasal dari Musa? Tidak mungkin. Sedangkan yang di Indonesia saja, Bung, terakhir direvisi lagi tahun 2023. Bagaimana mungkin kitab saudara itu bahasa Indonesia, sedangkan Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani? Berarti abang yakin ya Al-Quran tidak direvisi ya? Gimana? Berarti abang yakin ya bahwa Al-Quran itu tidak direvisi ya? Al-Quran tak ada pernah direvisi Al-Quran. Oke, baik. Tadi saya sempat melihat bahwa Al-Quran itu direvisi 4 kali, Bang. Apa yang direvisi? Ya, itu ada di dalam penjelasannya itu bahwa sudah berapa kali? 4 kali direvisi ya. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika kemudian diceritakan bahwa Al-Quran dikatakan bahwa direvisi, ini tidak ada kemudian pernyataan di dalam Al-Quran itu yang dirubah. Tidak ada. Terus tidak yang kalau dirubah itu apa direvisi? Kenapa? Kalau yang direvisi itu apa? Al-Quran atau terjemahannya itu dulu? Nah, itu terjemahannya lah. Nah, terjemahannya berarti bukan firman Tuhan kan? Bagaimana anda mengatakan bahwa bukan firman Tuhan? Tulisan Arabnya di atas, terjemahannya di bawah. Nah, kalau berubah cara terjemahan dengan bahasa aslinya, itu kan sudah direvisi, Bang.
Saudara, yang direvisi itu terjemahan, bukan firman Tuhannya yang direvisi. Terus Anda mengamini kalau direvisi terjemahannya? Terjemahan direvisi, iya. Karena bahasa Indonesia kemudian mengalami perubahan. Harusnya kan terjaga. Tidak dicampur Apanya? aduk, Bang. Yang terjaga itu firman Tuhannya. Nggak bisa ada yang kemudian merevisi Quran, itu nggak ada. Siapa yang bisa merevisi Quran? Tak ada Al-Quran direvisi. Terjemahannya mungkin, karena terjemahan itu adalah bahasa manusia. Oke. Oke ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama saudara. Belajar lagi. Cari ilmu dulu lah baru balik lagi ya. Siap. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Silakan teman-teman yang lain dilanjut. Ya, selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, selamat malam. Wah, dia tidur kali ya. Tidur ya. Pastinya kalau udah diterangi kayak gitu ya mikir dong. Jangan langsung kabur, mikir, pakai akalnya. Udah menyadari bahwa yang kau imani selama ini adalah tulisan jahil tangan manusia, mikir, cari yang bener gitu loh. Pergi aja nggak ada perubahan. Ntar kembali besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Udah tahu yang dia imani salah, nggak mau mikir. Aduh, ini orang mau kemana ini? Kasih ilmu bukannya berterima kasih lah, sama yang pergi aja. Lama-lama juga nih kunci dongkrak gue salah gunain malam-malam nih. Panggil Per yang lain, Per yang bisa mikir. Orang karena anak merasa kasih pangajar dari sinang kelingai. Pintar menyalahkan, tapi kesalahan nggak diakui. Menyalahkan yang benar, kesalahannya dipelihara. Dasar. Mana Bunda Rama ini? Bikin kopi dulu Bunda. Bunda, bikin kopi dulu. Lanjut. Para galioten. Aduh. Masya Allah. Bikinin kopi banyu biar nggak ngantuk. Ya siap. Banyu lagi di Turki. Jauhnya. Brokola Mbak Kumbang. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Ayo. Yang naik yuk. Siapa tadi di banyak kali omongannya Kristen tadi di mana? Kasih Mbak Kumbang. Ayo San. Kristen Muslim. Ayo. Ayo. Halo, selamat pagi semua. Wah, laki-laki ternyata. Laki-laki. Jadi kita panggil saja Ayo. Ayo. Panggil Muslim Kristen. Muslim. Oh Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Boleh bertanya nggak? Oh, di sini kalau gimana nih? Nah, ini Bang. Kalau Muslim mau bertanya, gimana Bang Handi Daeng? Sidut Karesteng Muslim Sidut. Halo, apakah boleh saya bertanya? Yuk, sebelum kau nanya, coba gedein suaramu. Suaramu kasih tegas sedikit, kok kayak apa suaramu? Halo, kasih besar. Ya, selamat pagi semua. Lanjut, bertanyalah.
kalau boleh saya bertanya, masalahnya setiap pertanyaan saya ini apa ya, ambigu gitu, jadi membingungkan gitu. Membingungkan pertanyaanmu. Satu aja dulu, ini masih diskusi orang. Coba silakan Bang, satu aja. Enggak, masalahnya mohon maaf ya Bunda, masalahnya pertanyaan Kan ini, belum kau bertanya, biar kita nilai apakah pertanyaanmu itu ambigu atau gimana. Coba pertanyaanmu iya, apa? iya. Oke. Izin ya, bukan saya apa-apa, saya cuman Kecil banget suaramu ah. halo, cek. Halo, Ya cek. gitulah. Ya, oke. Bagus. Jadi mohon maaf ya, bukan saya apa-apa, sekedar ingin bertanya murni aja. Saya di sini mempertanyakan syariat Kecil Islam lagi itu- suaramu. Udah saya jawab. Semangat. Udah paham. Udah saya jawab. Jadi pertanyaannya, jawabannya gini. Jadi tanah yang di belakang rumah itu jangan dijual, itu tanah orang. Kedua, tanah sengketa juga jangan dijual, apalagi tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu nggak boleh dijual. Itu jawabannya ya bro, semoga Anda puas. Kasih. Brekele. Brekele, selamat malam. Oh, tidur siapa tuh tidur? Aduh. Brekele. Selamat malam. Selamat malam. Siapa nih, Rolex? Iya. Kristeng ya, Bang? Iya, Kristeng, saya Kristeng. Ya silakan diskusi sama Gurunda, Bang Zuma, ayo. Ini baru kali ini terima kasih saya ucapkan ini, namanya si Juma. Baru kali ini saya naik di room ini. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Baik, karena lanjut. Mas Juma ini tidak bosan-bosannya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Engkau Malah telah membongkar itu membantu ajaran Kristen, menyebarkan Bang. tentang Tuhan Yesus. Enggak, malah membongkar ajaran Kristen, kebohongan pendeta-pendeta. Lanjut. Sedikit begini dia kakak. Walaupun dibongkar, jadi di luar negeri sana orangnya jauh lebih pintar daripada orang Indonesia. Enggak juga. Afrika itu luar negeri banyak orang Sekarang kalau di luar tolol. negeri sana mereka nyaman-nyaman aja, kita di Indonesia yang gusar. Ya karena orang Kan luar negeri lucu. itu Tuhannya bukan Allah, kau yang nyuri Allah, makanya jangan pakai kata Allah. Di luar negeri itu Tuhannya itu God. Di luar negeri tidak ada misionaris memurtadkan orang Islam. Di luar negeri yang Anda maksud itu tidak ada orang Kristen mengkristenkan orang lain. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah Kristen. Nah, orang Barat itu pintar, bukan pintar karena Bible. Mereka pintar karena meninggalkan Bible. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia menjadi tulul karena orang Kristen menggunakan Bible. Siapa yang memakai Bible, maka dia akan tulul. Gini, Orang Barat pintar karena itu mereka pendapatnya meninggalkan Juma. Bible. Itu kan pendapatnya Juma. Oh, itu fakta, Contohnya itu fakta. gini. Orang Kalau Barat fakta, mana yang belajar Bible? Tunjukkan ke saya. Orang Barat mana yang belajar Bible? Orang Barat yang mana yang berarti? Ketika mereka menemukan kendaraan mobil misalnya, di dalam Bible mana mereka menemukan itu? Ada? Nggak ada. Itu bukan Mereka pintar karena mereka meninggalkan Bible. Kalau dia masih ada di Bible, maka mereka tidak layaknya sebut sebagai hewan, mirip hewan, tak berakal. Kalau mereka masih menggunakan diterima. Bible. Nah, gitu Oke, dong. diterima. Sekarang dengan nyatanya, yang orang belajar Bible itu orang yang terpintar cerdas. semua seluruh dunia. Mana buktinya? Dan Mana cerdas. buktinya orang belajar Bible jadi pecerdas? Buktikan ke saya. Lah sekarang di luar Bible itu coba lihat. Apa tuh? Kelihatan kan bodohnya. Ya mana? Mana orang cerdas karena menggunakan Bible? Mana? Buktikan ke saya. Siapa satu Sini. orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Satu sebut nama saja. Silakan. Satu nama saja. Siapa Yang pintar. orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Ya, yang menggunakan Bible karena pintar. Anda sekarang di ruangan Anda terang, bukan?
Ya terang. Terus data dari Karena Bible apa? yang membahas Karena tentang listrik. terang mana? Iya, Karena mana listrik, data kan? di Bible? Mana data di Bible yang digunakan oleh Bukan orang juga. Kristen si penemu listrik? Mana tunjukkan? Mana Ya, dalilnya? pintar sedikit lah cuma bukan di Bible-nya dikatakan begitu. Iya. Ya Anda sendiri yang ampun, ingkari. bukan Anda sendiri mengingkari kan? Pintar sedikitlah Suma. Bukan karena Bible sampai mereka bisa Iya, menemukan maksud- listrik. bukan, maksudnya beginilah. Kita jujur aja dalam Mereka hati bisa kita. menemukan listrik. Mereka bisa menemukan HP, mereka bisa menemukan mobil, mereka bisa menemukan pesawat terbang, bukan karena Bible. Sebaliknya, mereka pintar tentang itu semua karena mereka meninggalkan Bible. Buktinya apa dia mereka meninggalkan Bible? Ya, sekarang tunjukkan penemuan yang mereka temukan berdasarkan Bible. Tunjukkan. Bukan berdasarkan Bible dia, tapi Ya, berarti mereka cerdas bukan karena berdasarkan- Tunjukkan. Ya ampun. Berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Iya kan? Kan udah aku bilang samamu, tidak ada manusia di atas muka bumi ini pintar cerdas karena faktor Bible. Justru kalau orang belajar Bible, orang itu akan menjadi stupid permanen. Oh, Itu fakta. itu Nah, fakta coba ya. aku tanya samamu. Sekarang aku tanya samamu. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? 1. Tuh. Udah aku bilang kan? Baru-baru aja, baru beberapa detik. Tak ada orang pintar karena Bible. Semua sarap, semua jadi gila karena Bible. Maaf, Itu fakta. itu karena Anda yang bodoh, makanya tidak Sekarang tahu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Yang bersaksi. Ada berapa? Ada berapa? Yang bersaksi. Ya, ada berapa? Bersaksi tentang apa? Nenekmu kiper. Kan udah aku Iya. bilang, mustahile orang itu dalam keadaan Kristen, orang itu pecerdas. Mustahile orang itu bisa cerdas kalau membahas Bible. Udah aku bilang barusan, baru beberapa detik Gini, yang lalu. orang yang cerdas, sifat Ayo. benci tidak akan ada dalam hatinya. Benci pula yang ku bahas. Akan ada dalam hatinya. Benci Itu orang pula cerdas. yang saudara bahas. Benci, Iya. Anda sudah ketabok, Anda ditampar Bible, Anda mengatakan benci. Kita mengemparkan fakta. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini pintar karena Bible. Tak ada. Ini buktinya Anda. Saya pinter Buktinya loh. Anda nih. Saya pinter loh. Buktinya Anda nih. Saya pinter Tuhan Anda karena mengatakan Tuhan Anda satu. Dengar, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawaban Anda? Anda tidak tahu kan? Anda Nah, tidak tahu justru kan? ke saya yang ditanya. Karena Anda itu bodoh. Karena Anda itu bodoh. Itu bukan kitab saya, Cak Ayu. Itu kitab Anda. Jadi itu bukan hanya kitab saya untuk loh. orang-orang yang pintar, yang cerdas. Sekarang yang itu hanya mengetahui untuk itu. orang-orang pintar. Makanya saya uji di dalam kitab saudara, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab saya. Tiga itu bersaksi, weh, Rolex. Itu kan? Cobalah. Coba, kutanya samamu, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab. Anda bilang tadi orang pintar nggak ada yang percaya Bible. Justru penemunya banyak orang yang percaya Bible. Mereka tidak pintar dalam arti kata, mereka hanya terlanjur Kristen karena keturunan dari Kristen, bukan mereka menjadi Kristen karena olahan, karena belajar. Percaya Bible ketimbang Al-Quran. Sekarang banyak tolong orang Kristen, tolong tunjukkan kepada saya ilmuwan apa, disiplin ilmu apa yang dihasilkan dari belajar Bible? Bukan penemu juga apa-apa, modal comong aja. Silakan Anda tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini sebagai penemu disebabkan karena mereka belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Saya turun sekarang nih dari Komal ini. Kalau Anda bisa menunjukkan satu penemu disebabkan karena terinspirasi daripada Bible. Tunjukkan. Inilah Anda diskusinya. Berubah-ubah statement Anda. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan aja kepada saya. Satu manusia karisteng penyembah mantan mayat, kalau mereka menemukan satu temuan ilmuwan yang bermanfaat bagi kehidupan bumi ini, dan ilmunya itu diserap dari Bible, tunjukkan kepada saya.
Pernyataan Anda kok berubah-ubah ya. Lucu saya Jawab sih, Renzo. Renzo, kamu bisa jawab nggak sih pertanyaan? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang pintar karena belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Ada nggak satu manusia stupid aja yang menjadi cerdas? Sebutkan siapa? Justru banyak orang pintar yang percaya Bible. Orang pintar banyak percaya Bible ketimbang Al-Quran. Gitu loh. Bung, bedakan percaya dengan itu realita. dengarkan percaya dengan menjadi pintar karena belajar Bible. Hasil temuannya berasal dari inspirasi Bible. Tunjukkan kepada saya. Malah mereka menemukan listrik, menemukan pesawat itu karena mereka belajar Quran, Al-Jabar. Ayo, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari unsur-unsur temuan dari Quran yang menyebabkan mereka kemudian menemukan apa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Ini saudara kita nih. Ada berapa Tuhanmu? Siji. Berapa yang bersaksi di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7? Malu dia sebut, malu dia katakan, malu dia baca Bible, malu. Begitulah orang Barat menendang Bible supaya mereka bisa cerdas. Karena kapan mereka menggunakan Bible, mereka menjadi stupid. Tuhannya satu, kitabnya mengatakan 3. Kan gimpe, gepeng kepala. Belum pernah ada orang Kristen pintar karena belajar Bible. Belum. Saya belum pernah nemukan. Kecuali nanti ditemukan ada dari Kristen yang mampu menciptakan alat pembakaran makanan yang mana bahan bakarnya itu berasal dari tai kering manusia. Baru saya katakan Bible menemukan temuan. Tapi sebelum itu terjadi, saya katakan belum ada temuan yang diasalkan dari Bible.